ada dua sebetulnya. Ya tadi yang saya sampaikan, bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan, istilah itu non litigasi, Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 kan dinyatakan sebagai undang-undang sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu adalah rawatan dan layanan kedinasan bagi seorang, termasuk kepada keluarga. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa. Hai, apa kabar Basudara Patimura? Senang sekali saya dengan Serdakot Arvita Ingrid. Saya dengan Serdakot Nurul. Saya akan membuka podcast kali ini dengan sebuah pantun. Badan kekar umurnya tua, Bawa pedang bukanlah petani. apa kabar Basudara semua? Selamat datang di acara ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita kali ini, mungkin kita bisa menyapa Basudara Patimura di luar sana. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Nah, kali ini saya dengar-dengar nih narasumber kita kali ini nih sempat pernah podcast di sini Oh nih. gitu ya Mbak? Ya betul Nurul. Mungkin kamu tahu siapa? Gak tahu Mas siapa ya? Apa langsung saja kita sapa ya? Boleh. Kita sapa Kakumdam 15 Patimura, Kolonel CHK Dr. Samsul Huda, SH MHum. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Ya, semoga selalu dan tetap semangat ya. Alhamdulillah sehat sampai dengan saat ini dan tetap semangat. Ya, Prajurit siap, Lawamena Bapak. haulala. Bapak sampai sekarang masih pakai PDL ya? Iya pakai PDL ini kan memang akhir tahun, nanti kan kita juga sebentar lagi menyambut Natal dan tahun baru. Siap Bapak. Jadi Pakai PAM ya? pakai PDL berarti kita disiagakan nih dalam Siap, rangka betul. Siap, betul. pengamanan lah. Nanti memang kalau tentara itu harus siap siaga. Selalu siap siaga. Nah Bapak, karena Bapak kemarin sempat podcast di sini dan sudah memperkenalkan diri nih Bapak. Jadi kali ini mungkin Bapak tidak usah memperkenalkan diri lagi ya. Ya, saya sudah podcast kemarin dengan Mbak Dewi dan Mbak Nana ya tentang Judi, atau ya, judi online ya, Bapak. Ya, panjang lebar itu sudah saya bahas. Mudah-mudahan juga dilihat oleh para pemirsa Basudara Patimura itu ya. Ya, Mudah-mudahan ya, ya dilihat. Kayaknya Mbak Nurul kok juga belum tahu saya ini. Ya, Mbak jadi Nurul juga Arvita. harus nonton nih Bapak ya. Ya, Siap, makanya nanti Bapak. podcast saya yang awal tuh dilihat. Itu banyak materi yang saya sampaikan. Iya. Nah Bapak, kan tema kita hari ini tentang bantuan hukum nih Bapak. Mungkin Basudara di luar sana belum ada yang mengerti nih apa sih bantuan hukum. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya Mbak Arvita, mungkin saya lengkapi ya. Bantuan Iya. hukum kepada prajurit sebetulnya tema iya, kita kali ini. Nah, bantuan hukum itu adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan baik yang dilakukan di dalam pengadilan, istilahnya litigasi, maupun di luar pengadilan atau non litigasi, bertindak mewakili sebagai kuasa kita. Nah, sebetulnya bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan kepada pemohon bankum. Kenapa? Karena pemohon bankum mungkin menghadapi permasalahan hukum atau ingin tahu tentang hukum lah. Begitu intinya, begitulah bantuan hukum itu. Jadi bantuan hukum itu ada dua ya Bapak ya? Ya Bapak. Betul, bantuan hukum itu ada dua sebetulnya. Ya tadi yang saya sampaikan, bantuan hukum yang diberikan di luar pengadilan, istilah itu non litigasi, dan bantuan hukum di dalam pengadilan atau litigasi. Ada perbedaan sebetulnya. Kalau bantuan hukum non litigasi atau di luar pengadilan itu kita tidak beracara. Tapi misalkan begini, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, terus kemudian negosiasi, drafting perundang-undangan atau drafting kerjasama atau MOU lah biasanya. Tapi khusus untuk bantuan hukum di dalam pengadilan atau litigasi itu kita beracara nih. Jadi kita bertindak selaku kuasa hukum. Intinya kalau di dalam pengadilan berarti prosesnya itu dari awal sampai nanti sidang di pengadilan, bahkan nanti sampai dengan upaya hukum. Dimulai dari tahap apa? Jadi dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan itu bantuan hukum bisa dilaksanakan oleh kita. Prajurit juga bisa meminta bantuan hukum pada kita itu. Kemudian pada saat sidang, pada saat upaya hukum itu bantuan hukum yang dilaksanakan di dalam pengadilan. Dalam proses hukum lah intinya begitu. Itu. Oh, oke Bapak. Baik Bapak tadi sudah menjelaskan definisi tentang apa itu bantuan hukum. Bapak tadi mengatakan bahwa bantuan hukum itu terdiri dari dua ya. Bentuk bantuan hukum yang dilakukan dari pengadilan dalam dan luar. Di luar pengadilan ya. Bisa Bapak jelaskan lagi lebih spesifiknya Bapak apa perbedaan dan persamaan dari kedua bentuk hukum itu?
Kalau persamaannya ya dua-duanya itu bantuan hukum, tapi kalau perbedaannya kan hanya di luar dan di dalam pengadilan saja. Nah, dua-duanya ini sebetulnya adalah bantuan hukum yang bisa diterima oleh prajurit, yang bisa dimohonkan oleh prajurit. Bedanya tadi itu kalau di dalam pengadilan berarti dalam proses beracara. Itu dimulai dari proses hukum dari paling awal. Misalkan kalau dalam perkara pidana itu ya, itu dimulai dari tingkat penyidikan itu sudah bisa kita berikan bantuan hukum, dan prajurit bisa meminta bantuan hukum dari tingkat penyidikan itu sampai nanti Selesai. sidang di pengadilan, bahkan terhadap suatu putusan nanti bisa kita diberikan kuasa oleh pemohon bantuan hukum, dalam hal ini prajurit, untuk mengajukan upaya hukum. Misalkan apa itu upaya hukum? Upaya hukum dibagi dua. Upaya hukum biasa itu banding, upaya hukum luar biasa itu kasasi. Siap. Maaf, saya ulangi, upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa itu peninjauan kembali. Ini kita sudah sering lakukan. Nah, kalau bantuan hukum di luar pengadilan itu istilahnya non litigasi. Tadi yang saya sampaikan, mediasi, terus kemudian negosiasi, konsultasi hukum, penyuluhan hukum. Saya kira dua-duanya itu penting kepada prajurit ya, karena itu adalah kebutuhan sebetulnya yang ada pada diri prajurit, termasuk kepada keluarganya, Mbak Arvita, Mbak Nurul. Siap, Bapak. Iya. Nah Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan apa sih bantuan hukum itu, dan bantuan hukum itu kan ada dua ya Bapak ya. Nah sekarang saya mau tanya nih Bapak, apa sih pentingnya bantuan hukum tuh bagi prajurit? Bagi saya sangat penting. Coba ini sekarang saya bertanya balik, kira-kira kalau Mbak Arvita menghadapi masalah, butuh nggak dibantu gitu? Pasti butuh. Bisa berjalan dengan sendirinya Tidak menghadapi bisa, masalah? Enggak kan? Maka saya menilai bahwa bantuan hukum itu adalah satu kebutuhan bagi seorang prajurit ya. Nah, oleh karenanya di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 kan dinyatakan sebagai rawatan kedinasan. Artinya begini, negara itu menganggap perlu bantuan hukum itu diberikan kepada prajurit. Kenapa demikian? Karena permasalahan hukum yang dari prajurit itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya. Seorang prajurit yang punya masalah hukum itu nggak bisa dia pecahkan dengan sendirinya. Dia pasti butuh bantuan. Nah, namanya bantuan hukum itu, supaya nanti beban yang dialaminya tidak ini, ada yang membantu lah ya. Nah, makanya negara kan nggak perlu bantuan hukum itu diberikan pada prajurit. Bahkan sebagai rawatan kedinasannya prajurit gitu. Jadi ya penting, saya kira bantuan hukum Sangat penting ya Bapak. Sangat penting, iya. Ya makanya tadi kalau saya katakan kira-kira Mbak Arvita, Mbak Nurul kalau punya masalah bisa nggak menyelesaikan sendiri? Tidak bisa. Pasti, setidaknya gini. Kalau kita punya masalah pasti kita pernah curhat lah Ya, sama. Siap. Tapi kan curhatnya bukan curhat yang lain kecuali curhat masalah hukum, karena yang dihadapi permasalahan hukum begitu. Iya. Supaya punya gambaran lah gimana sih solusi penyelesaiannya ke depan dan seterusnya begitu. Begitu ya. Baik Bapak. Nah, saya ini mau bertanya Bapak, mungkin Mbak Saudara di rumah juga masih banyak yang belum tahu nih, siapa saja sih yang berhak menerima bantuan hukum itu Bapak? Bantuan hukum secara khusus di lingkungan TNI itu sudah diatur dalam Perpang 46 tahun 2023 tentang bantuan hukum. Saya yakin ini Mbak Arvita dan Mbak Nurul itu juga belum pernah membaca ini. Makanya pada kesempatan kali ini sekaligus mensosialisasikan Perpang 46 tahun 2023 tentang bantuan hukum itu kepada rekan-rekan kita semuanya lah, kepada para prajurit jajaran Kodam 15 Patimura. Tadi tanya apa masalah ini ya, siapa saja yang berhak Siap ya? Bapak. Nah, kalau siapa saja yang berhak atau siapa saja yang diberikan bantuan hukum itu untuk di lingkungan TNI itu sesuai dengan Perpang itu ada beberapa pihak gitu. Yang pertama jelas prajurit. Ya. Terus kemudian satuan. Terus para purnawiran warakawuri. Berikutnya keluarga dari prajurit maupun PNS. Nah, keluarga itu siapa? Keluarga itu bisa anak, bisa istri, bisa mertua, bisa orang tua. Itu juga diberikan bisa diberikan bantuan hukum oleh Biro Hukum Kedinasan. Termasuk organisasi ibu-ibu pers itu juga ya, dan
badan-badan hukum yang berkaitan dengan TNI, misal koperasi-koperasi yang ada di lingkungan TNI, Puskopat, Brimkopat gitu. Kita punya permasalahan bisa meminta bantuan hukum kepada kedinasan, ya itu bisa. Demikian. Nah, Bapak, seandainya nih Bapak di Kodam 15 Patimura nih ada prajurit yang mengalami bermasalah begitu kan Bapak. Bagaimana mekanismenya nih untuk membuat pengaduan ke Kumdam gitu Bapak? Mungkin saya koreksi, bukan pengaduan yang demikian, tapi permohonan ya. Karena dalam hukum itu ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Istilah laporan itu juga berbeda dengan istilah pengaduan. Kemudian permohonan. Nah, kalau kita bicara Bankum berarti dia mengajukan permohonan. Nah, ini memang yang harus saya pada setiap kali penyuluhan hukum, Mbak Arvita, Mbak Nurul, sering saya sampaikan kepada para prajurit. Saya kemarin pada saat melaksanakan luhkum di 732, terus kemudian 735, 733, 731, saya belum ke 734 mungkin nanti ya. Itu saya sampaikan kepada para prajurit sekalian pada saat luhkum itu. Jadi ternyata temuan kita mereka itu juga ini nggak ngerti, nggak tahu gimana caranya gitu. Kadang-kadang malah kemudian sudah akhirnya malah yang berinisiasi komandannya. Jadi pada dasarnya prajurit itu kalau punya masalah dia bisa mengajukan bantuan hukum itu. Memang mekanismenya untuk sampai saat ini misalkan kalau di batalnya gampangnya begini. Seorang prajurit Kopral A punya permasalahan hukum. Dia di batalion 732 misalkan. Maka permohonan bantuan hukum itu bisa diajukan kepada Danyonnya. Nanti Danyon yang kemudian mengajukan bantuan hukum kepada Kakumdam. Nah, setelah itu nanti ada koordinasi komunikasi antara perwira staf di batalion dengan perwira staf di Kumdam nanti. Selama ini mekanisme seperti itu. Tapi pernah saya alami juga yang meminta bantuan hukum itu bisa saja prajurit yang di luar jajaran Kodam 15 Patimura. Oh, bisa ya Bapak? Bisa. Saya kemarin juga menerima permohonan bantuan hukum dari prajurit Kodiklat TNI Angkatan Darat di Bandung. Nah, yang seperti ini maka Pangkotama dalam hal ini dan Kodiklat ya, atau nanti siapa yang ditunjuk itu mengajukan permohonan kepada Pangdam 15 Patimura. Untuk kemudian Pangdam menunjuk saya atau memerintahkan Kakumdam untuk memberikan bantuan hukum atas permohonan bantuan hukum tadi. Jadi memang mekanisme seperti ini. Khusus untuk perkara pidana. Tapi untuk perkara untuk perkara perdata ya, itu bisa secara perorangan. Jadi misalkan Mbak Arvita nih punya masalah tanah. Tanahnya bermasalah misalkan. Kemudian ada pihak lain yang ngeklaim juga. Nanti kan ujung-ujungnya itu kan nanti gugat di pengadilan. Nah, yang seperti ini Mbak Arvita bisa mengajukan secara perorangan kepada Kakumdam. Begitu. Oh, ya. Kayak Bapak izin kayak di sini nih kan ada permasalahan yang kayak OSM izin. Oh ya. Itu kan katanya itu kan punya tentara kan izin. Ya. Tetapi kan sudah ada yang miliki itu. Itu tuh bagaimana Bapak? Kalau itu permasalahan. Enggak, kalau terkait dengan aset itu kan sebetulnya permasalahan komando ya. Berarti permasalahannya Kodam. Nah, hanya saja nanti kalau bermasalah hukum, misalkan sampai dibawa ke pengadilan, ya nanti Biro Hukum Kedinasan dalam hal ini Kumdam itu nanti yang akan ditunjuk oleh Panglima untuk melaksanakan penyelesaiannya, bisa sampai dengan beracara di pengadilan nanti. Begitu Mbak Arvita. Oh, ya. Nah Bapak kan kita sudah berbincang-bincang sangat panjang nih Bapak. Mungkin kita bisa minum dulu nih Bapak. Oh iya. Ini kopinya kopi merek Pen nih. Iya. Merek Pen. Yayasan itu. Ada kopi yang enak sebetulnya. Apa itu Bapak? Kopi rempah. Mungkin Mbak Arvita, Mbak Nurul belum pernah ketidur ya. Di tidur itu ada kopi rempah enak kali. Jadi enggak kopi murni gitu, tapi ada rempah-rempahnya. Oke, Bapak. Pasti belum pernah jalan-jalan ya. Iya Bapak. Karena sibuk Bapak. Sibuk ya? Iya sibuk Bapak. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan karena tadi tuh sudah menjelaskan
dari luar Patimura ya Bapak ya? Ya pernah Karena ada diajukan Kenapa permohonan. harus dari Patimura? Kenapa tidak dari yang lain saja Bapak? Ya karena permasalahannya ada di sini. Permasalahannya, misal begini ya, kalau perkara pidana itu kan lihat lokus dan tempus, terutama lokus. Lokus itu tempat kejadiannya ada di mana. Kalau tempat kejadiannya misal dia melakukan suatu tindak pidana di sini, berarti kan wilayah hukumnya kan wilayah hukum pengadilan militer sini. Kan nanti sidang-sidangnya kan di pengadilan militer sini juga. Nah, maka untuk efektivitas dan mempermudah bantuan hukum itu dilaksanakan, dia mengajukan ke Kumdam gitu loh. Di sini kan ada Kumdam, memang yang tugas pokoknya memberikan bantuan hukum. Kalau harus didatangkan dari Bandung sana kan ya Susah ya, Bapak? selain jauh, ongkos dan sebagainya. Nah kita kan pasti akan melihat efektivitasnya lah ya, bahwa kalau itu sudah merupakan rawatan kedinasan, ya bantuan hukum walaupun kita Kumdam Patimura tetap harus kita berikan. Oke Bapak. Mengingat kita yang hidup nggak jauh-jauh dari masalah nih ya Mbak ya, pasti ada aja tuh perkara yang muncul di kehidupan ini. Mungkin juga saudara di rumah juga punya masalah yang tidak jauh-jauh dari hukum gitu. Nah selama Bapak berdinas di sini banyak nggak ya Pak yang meminta bantuan hukum ke Kumdam gitu? Ya, saya hitung ada ratusan tuh bantuan hukum. Itu buktinya apa? Buktinya bahwa perkaranya banyak. Ratusan itu khusus untuk perkara pidana itu. Nah, kalau perkara perdata yang saya kerjakan itu, ya kalau saya hitung selama saya menjabat di sini hanya 4 itu. Ya, salah satunya tadi disampaikan oleh Mbak Arvita tadi. Untuk perkara pidana, hampir semua prajurit yang bermasalah hukum, terutama yang mau sidang, itu hampir semuanya minta bantuan hukum kepada kita ya, Kumdam. Tidak apa-apa, memang itu rawatan kedinasan dan harus diberikan. Itu rawatan kedinasan. Negara memang memberikan rawatan kedinasan. Mengingat penting memang prajurit itu diberikan bantuan hukum. Maka saya pun tidak bisa menolak ya. Saya pun tidak bisa menolak permohonan itu. Karena undang-undang sudah menentukan. Coba lihat ya di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di pasal maaf kalau nggak salah di pasal 50. Prajurit mendapatkan rawatan dan layanan kedinasan. Salah satunya apa? Bantuan hukum. Dipertegas lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit TNI itu. Di pasal 41-nya itu juga ditegaskan prajurit dan keluarganya, ini malah dan keluarganya, prajurit dan keluarganya diberikan kesejahteraan berupa rawatan kedinasan. Salah satunya bantuan hukum. Di Perpang juga dipertegas lagi. Jadi memang penting memang bantuan hukum itu bagi prajurit. Mengingat tugas-tugasnya itu jangan kemudian permasalahan tadi itu mengganggu. Berlebih lah. Kalau mengganggu pasti mengganggu, tapi tidak berlebih lah beban yang dihadapinya. Siap Bapak. Nah Bapak tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih bahwa banyak yang meminta bantuan hukum ke Kumdam. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perkara apa saja nih yang terkait di situ Bapak? Selama ini ya saya dan staf itu, terutama staf saya itu kan ini di akhir tahun ini Mbak Arvita, Mbak Nurul. Akhir tahun ini memang sidang itu sedang dikebut-kebut ini supaya cepatlah selesai itu. Karena masalah banyak itu juga menjadi beban satuan. Nah, untuk bulan ini saja staf saya itu udah sidang itu mendampingi prajurit itu kurang lebih 10 perkara ya, ini. ya? Maka iya, khusus untuk bulan ini ya itu 10. Sidangnya akhir-akhir ini memang sampai jam 9 malam, jam 10 malam. Dan memang harus ada percepatan lah penyelesaian perkara-perkara itu supaya nanti supaya cepat mendapatkan kepastian hukumnya. Nah, nasibnya prajurit itu ini, Bapak, supaya jelas gitu loh. Ya kalau memang bersalah ya diputus bersalah nanti. Tapi kan kalau sudah diputus kan berarti selesai masalah itu. Gitu. Cukup banyak ini Mbak Arvita, Mbak Nurul, staf saya melaksanakan sidang mendampingi istilahnya itu klien lah ya. Nah, kliennya kita itu prajurit lah. Cukup banyak. Contohnya untuk perkara kemarin itu ada perkara asusila. Masih ada nih perkara asusila. Banyak kan Bapak asusila di sini? Ya cukup banyak ya. Jadi kemudian penganiayaan.
ada juga perkara-perkara KDRT. Nah, saya kira setiap kali kita sidang memang kita banyak temuan-temuan yang kemudian bisa saya pakai sebagai bahan nanti untuk saya sampaikan kembali kepada para prajurit nanti. Gitu. Nah, terkait perkara-perkara yang telah Bapak sebutkan tadi, apa saja sih Bapak tantangan dan kendala dalam memberikan layanan hukum di jajaran Kodam 15 Patimura Nah, ini? ini pertanyaan bagus dari Mbak Nurul nih. Bantuan hukum itu tantangan betul loh bagi saya. Karena kalau bantuan hukum wujudnya itu tidak hanya kita hanya beracara ya. Bantuan hukum dalam bentuk yang lain konsultasi hukum misalkan. Kita itu kan dislokasi satuan itu kan tersebar banyak ini di pulau-pulau gitu kan. Nah, biasanya nggak mungkin lah mereka datang ke Ambon hanya untuk bertatap muka dengan Kakum atau stafnya terus konsultasi gitu kan, biaya tinggi kan. Misalkan dari Ternate harus naik pesawat misalkan. Nah, itu salah satu tantangan sehingga yang semestinya mereka bisa menerima bisa konsultasi hukum secara cepat akhirnya. Nah, cuma kita sebetulnya punya konsep ini Mbak Arvita, Mbak Nurul ke depan itu. Sama seperti di bidang kesehatan. Pernah nggak dengar telemedicine? Telemedicine itu kan kayak halo dokter gitu loh. Itu kan bisa telepon konsultasi kepada dokter. Nah, sebetulnya kita itu juga punya konsep untuk merubah bentuk layanan kita yang tidak harus bertatap muka tapi bisa juga secara virtual. Misal ya mungkin konsultasi nanti by phone gitu. Tapi ini kan juga berapa banyak nanti kayak saya harus melayani telepon dari sekian banyak prajurit itu kan. Nah, sebenarnya konsep ke depan itu saya sudah pernah ini membuat satu kajian, satu tulisan. Nanti kita perlu ada layanan hukum. Layanan hukum itu berarti layanan hukum yang bisa kita lakukan secara secara virtual juga. Tapi nanti istilahnya kayak ada comment centernya gitu loh. Nanti kan konsultasi itu bisa by chatting, tapi nanti kita punya semacam aplikasi begitu Bapak? Ya, Website? Mungkin website ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita main internet itu juga perlu perhatikan faktor pengamanan juga. Jangan kemudian ada keluhan-keluhan yang tidak semestinya nanti tersebar kemana-mana, kan nggak pas juga gitu. Ya pokoknya nanti kita ada wacana atau konsep ke sana ya. Tapi kalau saya konsep itu punya, tapi memang untuk merealisasikannya itu memang susah. Susahnya sebetulnya mau atau tidak gitu. Cuma memang ada beberapa hambatannya. Misalkan anggarannya kan harus Tidak besar ada. gitu. Untuk membuat comment center itu kan luar biasa. Bikinin aja udah kan berapa. Banyak kan yang harus keluarkan. Ke depan nanti ada seperti itu. Nah Bapak, saya mau tanya nih, seandainya prajurit di Kodam 15 Patimura ini meminta bantuan hukum dari luar, itu bagaimana Bapak? Nah, ini menarik juga yang disampaikan oleh Mbak Arvita. Sebetulnya tidak ada larangan ya bagi prajurit kita, misal dalam perkara pidana, kemudian dia minta bantuan hukum dari advokat misalkan, atau dari pengacara luar gitu. Cuma di Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Bantuan hukum yang dimintakan keluar itu harus seizin Papera. Memang demikian, ya. Jadi khusus untuk perkara pidana itu kalau ada prajurit kita meminta bantuan hukum keluar itu harus izin Papera. Misal kalau anggota Mbak Arvita PAL ya, PAL ankumnya kan Kapaldam ya. Kalau nanti ada punya masalah meminta bantuan hukum advokat dari luar itu minta izin ke Papera. Siapa Paperanya? Pangdam 15 Patimura. Memang seperti itu ketentuannya. Yang seperti ini juga pernah kita dapati waktu saya dinas di Kota Malain, seorang mayor mayor yang meminta bantuan hukum dari luar tuh. Tapi saya sampaikan kepada Pangdam itu harus seizin Pangdam ke Papera. Gitu. Bagaimana kalau Pangdam mengizinkan? Nggak bisa juga. Ya, intinya seizin Papera. Gitu Mbak Arvita. Aduh, tidak terasa Bapak, perbincangan kita sudah di ujung acara. Padahal masih Udah banyak nih. lama ya? Oh iya, nggak terasa juga ya? Betul Bapak. Padahal masih banyak nih yang kami mau tanyakan ke Bapak. Mungkin nanti akan dengan waktu. Oke Bapak. Nah Bapak, sebelum saya sebentar, saya mau tanya Mbak Arvita, Mbak Nur juga belum pernah ke Kumdam tuh? Nggak pernah, bukan maksudnya minta bantuan hukum, tapi konsultasi kan juga nggak pernah tuh? Nggak pernah juga kan ya. Kantor Kumdam terbuka 24 jam. Nggak, masa terbuka untuk menerima layanan hukum lah. Mau konsultasi hukum silakan. Staf saya juga udah siap lah semuanya.
Nah Bapak, sebelum saya menutup podcast hari ini, mungkin ada closing statement yang bisa Bapak Ya, berikan. bantuan hukum itu adalah rawatan dan layanan kedinasan. Oleh karenanya, prajurit yang punya masalah hukum, silakan ajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum. Silakan sesuai dengan mekanisme tadi saya sampaikan, kalau punya permasalahan di bidang pidana, bidang perdata, termasuk bidang-bidang lainnya, ajukan karena undang-undang sudah menegaskan bahwa bantuan hukum itu adalah rawatan dan layanan kedinasan bagi seorang, termasuk kepada keluarganya. Ya, Terima kasih atas waktunya Bapak. ya sama-sama. Sungguh sangat memberikan informasi yang sangat Ya. penting nih. Ya. Baiklah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada basudara semua yang sudah menonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta follow akun-akun medsos Kodam 15 Patimura lainnya. Dan jangan lupa saksikan episode-episode yang akan mendatang. Saya Serdakoat Arvita Dan saya Serdakot Nurul. dan narasumber kami. Kakumdam 15 Patimura, Kolonel JK Dr. Samsuluda S.M.Hum. Lawamena haulala, Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa.